Saya Lucy Tania Thomasen, mata kuliah Manajemen Keuangan akan mempresentasikan terkait dengan manajemen piutang. Piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit. Kebijakan kredit dengan tujuan mendapatkan laba yang optimal dengan resiko minimal. Tujuan penjualan kredit: pertama, merangsang minat pelanggan; kedua, menaikkan volume penjualan; ketiga, meningkatkan laba bersih perusahaan; dan empat, strategi memenangkan persaingan yang efeknya memperbesar market share. Keterlambatan waktu pembayaran piutang, akibatnya timbul biaya pengumpulan piutang atau cash discount. Untuk mengatasinya, cash discount dengan syarat biaya diskon tambahan laba. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. 1. Volume penjualan kredit. Proporsi penjualan kredit, dana dalam piutang, resiko, profit. Syarat pembayaran penjualan kredit, ada dua alternatif. A. Dengan ketat. Di antaranya piutang kecil, perusahaan sangat selektif. B. Dengan lunak, piutang besar, perusahaan kurang selektif. 3. Ketentuan tentang pembatasan kredit. Pertama, utamakan kredit kualitatif, bukan kuantitatif. Kedua, plafon kredit, dana dalam piutang. 3. Makin selektif, dana dalam piutang. 4. Kebijakan dalam pengumpulan piutang. A. Pengumpulan piutang secara aktif. Biaya pengumpulan piutangnya besar, dengan syarat biaya tambahan tidak melampaui besarnya tambahan revenue. B. Pengumpulan piutang pasif. 5. Kebiasaan para pelanggan mengambil potongan atau tidak biasa mengambil potongan. Piutang kecil. 6. Lama persyaratan kredit. Makin lama, piutang besar. 7. Karakteristik industri. Hal-hal yang terkait dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kredit menurut Horne dan Walkowicz 1995. 1. Standar kredit. Kualitas minimum penilaian kredit dari permintaan kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. Variabel yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit. A. Kualitas piutang dagang yang dapat diterima. B. Jangka waktu periode kredit. C. Potongan tunai untuk pembayaran lebih awal. D. Program pengumpulan piutang. 2. Termin kredit. Jangka waktu periode kredit dan potongan tunai jika dilakukan pembayaran lebih awal. 3. Potongan tunai. Persentase pengurangan pembayaran dari jumlah bruto penjualan karena pembayaran dilakukan dalam periode potongan tunai. 4. Default risk. Kerugian dari piutang dagang tidak tertagih yang mungkin terjadi karena pelonggaran standar kredit dan perlambatan waktu pengumpulan piutang.
Biaya atas piutang, biaya penghapusan piutang, biaya pengumpulan piutang, biaya administrasi, dan biaya sumber dana atau modal. Manajemen piutang. 1. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebijakan pelanggan membayar bunganya. 2. Pengendalian piutang. Untuk pengendalian piutang secara ketat perlu dilaksanakan penyaringan langganan, penentuan resiko, penentuan potongan, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit dan penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak. 3. Penggunaan rasio. Hitungan rasio piutang dengan kerugian piutang yang timbul. Hitungan tingkat peputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Bandingkan rasio-rasio di atas dengan tahun sebelumnya, anggaran maupun kelompok industrinya. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar utangnya. Besarnya rencana piutang akan berpengaruh dari sejumlah risiko piutang berupa piutang tak tertagih yang diestimasikan oleh pihak perusahaan. Pengendalian piutang, penyaringan pelanggan, penentuan risiko kredit, penentuan potongan-potongan, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, penentuan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi penunggak. Langkah-langkah penentuan risiko kredit. 1. Penentuan batas tertinggi risiko kredit. Misalnya, dalam 5 tahun terakhir terjadi kredit yang tidak tertagih 4%, 3%, 5%, 6%, dan 5%. Maka dapat ditentukan batas tertinggi sebesar 6% dari penjualan kredit. 2. Mengadakan klasifikasi pelanggan. 3. Seleksi pelanggan tetap.